Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang menggambar fungsi kuadrat. Untuk menggambar fungsi kuadrat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah determinan dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, maka kita bisa menghitung determinannya dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jika nanti didapat D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akaril berbeda. Artinya grafik akan memotong sumbu X pada dua titik. Kemudian, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akaril kembar. Artinya, grafik akan memotong sumbu X pada satu titik. Kemudian, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang imajiner atau tidak real atau akar negatif. Artinya, grafik itu tidak memotong sumbu X. Contoh, Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5. Dari fungsi kuadrat ini kita dapatkan nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, dan nilai C sama dengan negatif 5. Sehingga kita masukkan ke rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC, yaitu sama dengan 3 kuadrat min 4 kali 2 kali min 5. 3 kuadrat 9, kemudian min 4 kali 2 min 8, min 8 kali min 5 hasilnya adalah plus 40. Sehingga 9 tambah 40 hasilnya 49. 49 ini merupakan nilai yang lebih dari 0. Sehingga nanti grafik akan memotong sumbu X pada dua titik. Kemudian hal yang perlu dilakukan atau diperhatikan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat yaitu nilai koefisien A. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c. Kita amati nilai A-nya. Jika A itu lebih dari 0, maka nanti grafik akan terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Contohnya adalah fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5. A ini adalah sama dengan 2, sehingga A lebih dari 0, maka nanti grafik akan terbuka ke atas. Bila di sketsa akan terbentuk seperti ini. Kemudian contoh yang kedua yaitu fx sama dengan min 3x kuadrat plus 4x plus 6. Bila kita amati, kita dapati A sama dengan min 3. Min 3 ini kurang dari 0, sehingga nanti grafik akan terbuka ke bawah. Bila di sketsa seperti ini. Ini adalah gambaran umum antara determinan dengan nilai koefisien A. Bila koefisien A-nya nanti lebih dari 0 semua, maka grafik itu akan menghadap ke atas atau terbuka ke atas. Bila A ini kurang dari 0, maka nanti grafik akan membuka ke bawah atau terbuka ke bawah seperti ini. Jika D-nya lebih dari 0, maka akan memotong di dua titik. Jika D sama dengan 0, maka akan memotong satu titik. Dan jika D kurang dari 0, maka tidak memotong titik. Seperti ini. Kemudian yang kita bahas adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah tentukan titik potong dengan sumbu X. Nilai Y sama dengan fx sama dengan 0. Kemudian yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y dengan nilai X sama dengan 0. Langkah yang ketiga adalah tentukan sumbu simetri dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian yang keempat adalah tentukan titik puncak dengan memasukkan nilai X pada fungsi. Kemudian yang kelima adalah hubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga menjadi kurva mulus. Contoh dari langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat bisa disimak. Yang pertama adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan
X kuadrat min 2X min 8. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah tentukan titik potong dengan sumbu X dengan cara nilai Y sama dengan Fx dinolkan. Sehingga Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Bila terbentuk seperti ini maka kita faktorkan. Kita cari dua bilangan yang jika ditambahkan hasilnya min 2, kemudian jika dikali hasilnya min 8, didapat bilangan min 4 dan plus 2. Kita cek, min 4 ditambah 2 hasilnya min 2. Min 4 kali 2 hasilnya min 8. Sehingga pemfaktorannya X min 4 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Sehingga didapat hasil X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Jadi X min 4 sama dengan 0, min 4 pindah ke sini menjadi plus 4. 0 plus 4 hasilnya 4. Kemudian X plus 2, ini plus 2. Ketika pindah ruas ke sini akan menjadi negatif 2. 0 min 2 hasilnya min 2. Begitu ya. Sehingga titik potongnya adalah 4,0 dan min 2,0. Kenapa? Karena X sama dengan 4. Y-nya sama dengan 0, sehingga tertulis 4,0. Begitu juga dengan X min 2, Y-nya juga 0, sehingga tertulis min 2,0. Kemudian kedua titik ini kita letakkan di koordinat kartesius, yaitu 4,0 terletak di sini, kemudian min 2,0 terletak di sini. Langkah selanjutnya kita bisa menentukan nilai X sama dengan 0, sehingga nanti didapat titik potong sumbu Y. Artinya apa? Setiap ketemu X kita ganti dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. X ini kita ganti dengan 0. Sehingga Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 8. 0 kuadrat hasilnya 0. 2 kali 0 hasilnya 0. Sehingga 0 dikurangi 0 dikurangi 8 hasilnya adalah min 8. Titik-titiknya yaitu 0, min 8. Sehingga titik ini kita bisa tambahkan pada gambar langkah 1. Yaitu 0, min 8 kita tempatkan di sini. Sehingga sudah ada 3 titik. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan sumbu simetri dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Pada fungsi ini didapat A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 8. Bila kita masukkan ke rumus X sama dengan min B per 2A, maka akan didapat X sama dengan min ini dari rumusnya, kemudian B-nya sendiri adalah negatif 2, kemudian A-nya adalah 1. Min 2, min per 2 kali 1. Min kali min hasilnya plus, 2 kali 1 hasilnya 2. Sehingga bisa kita tulis X sama dengan 2 dibagi 2 atau 2 per 2 sama dengan 1. Kemudian kita tambahkan pada langkah kedua yaitu X sama dengan 1. X sama dengan 1 terletak di sini, kita tarik garis putus-putus, ini merupakan sumbu simetri dari fungsi kuadrat ini. Kemudian langkah yang keempat yaitu kita menentukan nilai puncaknya dengan memasukkan nilai X pada fungsi. Tadi X sudah diketahui bahwa X sama dengan 1, sehingga dari hasil itu kita masukkan ke fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Setiap nilai X kita ganti dengan 1. Y sama dengan 1 kuadrat min 2 kali 1 min 8. 1 kuadrat hasilnya adalah 1, 2 kali 1 hasilnya 2, sehingga 1 min 2 min 8. 1 min 2 min 1 min 1 min 8 hasilnya min 9. Sehingga didapat nilai puncaknya yaitu min 9, titik puncaknya adalah 1, min 9. Titik ini kita tambahkan pada gambar sebelumnya tadi, yaitu 1, min 9 terletak di sini. Kemudian ini sudah lengkap titiknya, ada titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, sumbu simetri, nilai puncak. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga menjadi kurva mulus. Begini kurvanya, dari titik min 2 kita hubungkan ke 0, min 8,
kemudian kita hubungkan ke 1,9, kemudian kita hubungkan ke 4,0, sehingga didapat grafik fungsi dengan kurva terbuka ke atas. Karena ini nilai A-nya adalah lebih dari 0, kemudian memotong di 2 titik karena nanti determinannya bila kita hitung akan lebih dari 0. Sekian, silakan mencoba tugas ini untuk mengecek pemahaman kita. Gambarlah grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Kemudian soal yang kedua, gambarlah grafik dari fungsi Y sama dengan min 2X kuadrat plus 7X min 3. Sekali lagi, untuk menggambar fungsi ini kita harus melewati 5 langkah tadi. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y dengan X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, tentukan sumbu simetri dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Langkah yang keempat, kita menentukan titik puncaknya dengan memasukkan nilai X pada fungsi. Yang kelima, kita menghubungkan titik-titik yang diperoleh sehingga terbentuk kurva mulus. Ikuti langkah per langkah, nanti akan terbentuk grafik fungsi kuadrat. Selamat mencoba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.